Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Nah, ketika kalian semua mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan jalan solusi terbaik. Ya. Itu doa saya buat kalian semua, terutama wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan membuat tema ya, ataupun saya akan mengambil sebuah tema. Kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian? Ya. Sekali lagi temanya, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian? Nah, ketika saya mengatakan kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian, ya pastinya gini sobat ya, saya perlu jelaskan sedikit agar tidak terjadi salah paham. Ketika semesta memberikan kejutan sama kita, ya, itu biasanya kan ada dua sisi ya. Satu ya, sisi yang menguntungkan kita, artinya kita akan diberikan semesta, yaitu apa yang kita inginkan itu akan bisa tercapai. Nah, itu yang sisi yang menguntungkan kita ya. Yang kedua yaitu sisi sebagai warning ya. Ingat cepat ya, yang kedua ini sisi sebagai warning ataupun bisa dikatakan sisi sebagai teguran. Nah, ketika nanti pembacanya itu kurang baik ataupun buruk, ya anggap saja itu kalian diberikan petunjuk, diberikan teguran oleh semesta bahwa ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Agar apa? Agar bisa ya, agar bisa lebih baik untuk langkah ke depannya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Ketika tidak saya jelaskan, disinilah letak terkadang itu masih banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin itu apa ya istilahnya itu yang salah paham gitu loh ya, yang gagal paham untuk bisa memahami tema yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Yang jelas simak terus ya, jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di poin yang terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian ya. Jadi ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi, baik buruknya ya syukuri ya. Yang baik ya itu berarti nasib kalian, yang buruk ya berarti kalian harus disuruh berhati-hati agar bisa lebih baik ke langkah ke depannya. Kan seperti itu ya. Nah, nah, dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama dan sedikit input dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga yang konsul ya sampai saat ini alhamdulillah banyak yang akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun privat. Seperti itu ya. Next lanjut ya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah zodiak Virgo. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya Gemini akan saya tarik energinya, akan saya bacakan.
Oke, alhamdulillah. Kita langsung buka untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini, ini asmara kalian kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu ini ya, sedang duduk memandang koin sambil memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas langit-langit ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya. Ini asmara kalian muncul Queen of Pentacles ya. Dimana kalau saya menangkap ini sebagian besar ya, ini zodiak Gemini ini adanya suatu apa ya? Adanya suatu hal-hal yang sedang kalian pikirkan di sini. Gitu. Bisa saja itu sifatnya itu kalian menjaga asmara agar tetap kondusif, agar tetap stabil. Nah, bisa saja ini sifatnya apa? Istilahnya itu mencari jalan ketika mungkin kalian ada masalah agar bagaimana bisa segera dingin, agar bisa segera reda kembali. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini Gemini sedang adanya suatu kekonsentrasian, sedang adanya suatu kefokusan seperti yang sudah saya infokan barusan. Di situ ya. Jadi benar-benar adanya suatu apa ya? Energi yang khusus ini. Bagaimana agar lebih stabil dalam hal asmara. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Di sini apa ya, bisa dikatakan ada sedikit masalah juga sih. Kalau saya menangkap energinya ini Gemini sedang sedikit ada masalah. Karena apa? Karena jelas terbaca bahwa kalian di kartu utama sedang ada suatu pemikiran, sedang ada suatu renungan. Nah, plus di sini adanya suatu konflik mengatakan ada 7 cup. Artinya di sini bisa saja apa ya? Kalian itu terkadang adanya suatu renungan ya, adanya suatu angan-angan, ya, adanya suatu mungkin lamunan ataupun hayalannya. Seandainya asmara saya bisa stabil, mungkin saya akan bahagia. Ya, mungkin apa yang sedang saya tunggu-tunggu itu akan bisa sampai sama saya dan saya akan bisa merasakan suatu ketentraman, adanya suatu kesenangan. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi bisa dikatakan sekali lagi kartu konflik mengatakan ini Gemini juga adanya suatu apa ya, terkadang ya adanya suatu angan-angan, adanya suatu lamunan ya ataupun suatu apa ya, suatu renungan lah gitu loh. Karena di sini juga banyak pilihan gitu loh. Terkadang Gemini ini juga dipusingkan dengan adanya suatu pilihan-pilihan di sini. Seperti itu ya. Pilihan-pilihan itu ya banyak ya, nanti sesuai apa yang sedang kalian hadapi gitu loh. Contohnya ini contoh, ketika mungkin kalian ini khususnya yang masih single ataupun berpacaran ya. Mungkin kalian apa ya, mempunyai lebih dari satu orang lah. Mungkin pacar kalian ataupun kekasih kalian itu lebih dari satu orang. Nah, itu yang saya maksud lah. Itulah yang saya maksud bahwa kalian tuh banyak pilihan-pilihan di sini. Dan yang saya sampaikan ini contoh, kira-kira seperti itu. Ya, biar mudah dipahami. Ya. Ya, nanti akan saya deteksi di sini. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 6 koin, seseorang dikelilingi 6 koin ya. Dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles ya, 2 koin, satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Ini kali saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya. Ini ada 6 koin ya, artinya bisa dikatakan ya bisa saja sih akan ada suatu perbaikan-perbaikan di dalam pekerjaan kalian di sini. Khususnya pencapaian target dan lain-lain. Bisa saja seperti itu. Asalkan satu ya. Asalkan di sini Gemini harus mampu mengimbangkan gitu loh ya. Sekali lagi, Gemini harus mampu mengimbangkan. Jadi harus bisa apa ya, istilahnya itu ketika kalian ada suatu masalah ataupun problema, ya cepat kalian selesaikan. Itulah yang namanya kalian mampu mengimbangkan. Kalau kalian dihantam masalah tapi kalian santai ya, terkesan mengulur-ngulur waktu untuk bisa memperbaiki. Nah, itu yang namanya tidak keseimbangan. Kalian akan dihantam masalah terus di situ. Maksud saya di sini ya itu tadi, bisa dikatakan seimbang ketika kalian dihantam masalah dan kalian sendiri menyadari bahwa ini kurang baik ya, sehingga susah mencapai target. Nah, disitulah jika kalian langsung mau apa ya, istilahnya itu memperbaiki, memperbarui, segera bertindak. Nah, itu yang saya maksud bahwa kalian itu akan bisa menyeimbangkan. Artinya di sini nanti akan bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya menangkap sih di sini memang belum ada yang suatu kestabilan gitu loh. Belum adanya suatu keseimbangan. Mungkin di sini kalian mencoba untuk berusaha agar bagaimana cepat mengejar kestabilan itu sendiri.
Karena saya menangkap mungkin kemarin-kemarin ya, mungkin banyak gangguan di dalam pekerjaan kalian, ya. Entah secara apa ya, kurang semangat dalam bekerja gitu loh. Entah mungkin ada suatu masalah yang kalian hadapi, kira-kira seperti itu. Ya, makanya di sini ada suatu keberlanjutan energi kalian terbaca, kalian akan diliputi apa ya, istilahnya itu diliputi roda-roda keberuntungan ataupun diliputi kehokian. Asalkan itu tadi kalian mampu untuk menyeimbangkan seperti apa yang sudah saya sampaikan di sini. Kira-kira di situ ya. Karena saya menangkap kartu confirm kalian mengatakan tuh Pentacle gitu loh. Ini mungkin bisa saja teguran buat kalian. Bahwa apa? Bahwa memang kalian ini masih banyak yang apa ya, yang belum stabil gitu loh untuk pekerjaan Gemini. Khususnya di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang kesulitan di sini Gemini. Makanya kalian apa adanya suatu petunjuk kartu utama tadi sudah saya jelaskan. Coba itu kalian pahami di kartu utama tadi. Karena apa? Ketika tidak kalian pahami, di sini efeknya gitu loh. Kartu confirm ini mengatakan jawaban efeknya. Kalian akan sulit menemukan kestabilan. Gitu loh. Kalian akan sulit menemukan keseimbangan. Mungkin akan apa? Mungkin kalian akan dirugikan terus di faktor pekerjaan. Adanya suatu penurunan-penurunan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kalian tidak bisa menyeimbangkan seperti yang saya maksud, apa itu menyeimbangkan. Nah, ketika kalian memahami barusan, insya Allah kalian paham. Ya, seperti itu. Agar apa? Agar kalian tidak apa ya, tidak makin terpuruk di sini. Saya menangkap di sini. Mungkin ya akhir-akhir ini pekerjaan Gemini sih banyak masalah gitu. Ya. Salah satunya ya, yaitu tadi mungkin penurunan semangat. Jadi kalian kurang semangat. Bisa saja ada suatu permasalahan entah sama rekan sepekerja, entah sama atasan kalian, entah pekerjaan yang kalian jalankan ini semerawut, kira-kira di situ. Ya. Ya. Lanjut dulu di keuangan atau kerezekian. Nah, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang yang sudah memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini untuk keuangan ataupun kerezekian ya. Ini Gemini harap berhati-hati ya. The Magician ini menggambarkan apa ya? Adanya residual energi. Bisa saja di sini akan ada suatu hal-hal yang menguntungkan kalian. Ya secara rezekian. Bisa saja ada keuangan yang masuk, entah itu terduga maupun tak terduga, entah besar entah kecil, bisa saja seperti itu. Nah ya di sisi lain bisa saja di sini akan merugikan kalian. Kalian akan mengeluarkan sebuah keuangan di sini. Mungkin kalian ini contoh ya, mungkin kalian akan tergiur dengan adanya suatu barang-barang mewah lah yang selama ini kalian impikan. Kalian mencoba untuk memiliki itu dan kalian harus mau mengeluarkan uang. Nah, itu yang saya maksud. Bisa saja itu kerugian karena apa? Karena kan bukan sebagai kebutuhan, tetapi sebagai keinginan. Nah, sering saya mengatakan sahabat, ketika kita menjalankan keuangan itu berdasarkan sebuah keinginan bukan kebutuhan, di situ akan mengalami penurunan terus kalian. Akan mengalami kerugian. Nah, beda ketika kalian menjalankan keuangan dengan adanya suatu kebutuhan. Ketika kebutuhan kalian sudah tercukupi ya mungkin kalian akan bisa mengerem. Tapi kalau keinginan itu tidak ada habisnya. Kalian selalu menginginkan ini terus kalian. Nah, harap waspada seperti itu ya. Karena di sini akan ada suatu apa ya, suatu kejutan juga gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Apakah Gemini ini nantinya akan mendapatkan sebuah kejutan yang kurang baik gitu loh. Ya kalau menurut apa ya? Kalau menurut tarikan energi kartu ya, ini jelas loh. Gemini akan mengarah, kalian akan adanya suatu kejutan mengarah ke hal-hal yang buruk, yang merugikan kalian di sini. Bisa saja ada penyetopan rezeki, bisa saja ada pengancalan rezeki, bisa saja ini ada pengeluaran yang tak terduga seperti yang saya katakan tadi. Artinya apa? Hanya kalian di sini minus. Nah, ya, ketika itu minus kalian menyadari bahwa adanya suatu kesedihan nantinya. Adanya kesedihan dalam hati, kekecewaan dalam hati. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, apa ya? Ya semoga saja Gemini tetap mampu bersabar dan mampu menyikapi suatu rasa lah di sini agar bisa sedikit-sedikit mengontrol. Ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Iya, Gemini. Kejutan apakah yang akan diberikan semesta? Apakah itu kejutan baik buat kalian ataukah itu sebagai teguran? Di sini jelas ya untuk masalah asmara, ini Gemini terlihat 50-50 ya, gitu. Bisa saja ini akan ada kejutan dari semesta nasib baik menghantam kalian. Intinya akan menemukan kestabilan, yang bermasalah akan damai. Nah, yang 50% ini, yang 50% lagi ya. Ini kelihatannya kalian mendapatkan teguran bahwa apa? Bahwa di situ asmara kalian masih sedang bermasalah. Gitu loh. Masih adanya suatu problem-problem yang harus kalian selesaikan untuk bisa menuju stabil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi jelas kejutan apakah yang diberikan semesta di asmara ada dua. Ini belum bisa real 100%. Jadi masih terbelah dua. Ada Gemini yang diuntungkan, ya mungkin itu sebagai nasib saja seperti yang sudah saya temakan, mungkin itu nasib baik kalian. Nah, yang saya bahas ini kan kejutan yang buruk gitu loh. Artinya kalian mendapatkan sebuah teguran dan kalian harus mau memperbaiki ketika ada kesalahan sobat. Agar bisa cepat lekas stabil. Jangan didiamkan di sini. Gitu loh ya. Gitu. Terutama di sini saya menangkap adanya suatu tembakan di sini. Kalian tertembak black magic di sini. Di faktor asmara. Gitu. Makanya kalian banyak kesulitan-kesulitan. Ini yang 50% loh ya. Yang satunya. Yang kalau saya intinya saya tidak membahas untuk Gemini yang mungkin diuntungkan karena nasib. Ini yang saya bahas yang 50% satunya lagi gitu loh. Yang mungkin kalian akan dihantam rezeki, masih belum adanya suatu kestabilan. Nah, itu yang saya bahas. Bagaimana agar caranya bisa stabil itu tadi? Karena saya menangkap di sini ada tembakan kuat kalian di faktor asmara. Makanya itu menghambat untuk kestabilan kalian. Nah, itu pun kalian tidak boleh apa? Tidak boleh berdiam diri, sobat. Ya. Tidak boleh menyepelekan. Ketika kalian tertembak di satu titik, ini akan bisa merambat kemana-mana ketika tidak di netral. Di pekerjaan yang semula stabil bisa kena, di keuangan yang semula stabil bisa kena, di kesehatan yang semula stabil juga bisa kena. Kira-kira di situ. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kalau untuk pekerjaan, ya, apakah kejutan baik yang akan diberikan semesta buat kalian, ataukah di sini kejutan kurang baik, artinya sebagai teguran, gitu loh. Nah, di sini saya menangkap apa ya, bisa dikatakan ini 50-50 juga ini. Gitu loh. Bisa saja ini kejutan baik sama kalian, sebagian akan diuntungkan, ya. Entah itu secara target, ya, apapun itu ya. Entah secara tidak disangka-sangka. Yang penting di sini yang 50% itu nasib kalian sedang baik saja di sini. Gitu. Mendapat kejutan plus nasib kalian baik sehingga kejutan itu turun sama kalian. Nah, yang 50% lagi sobat. Nah, ini ya. Ini kelihatannya kalian masih dihantam sebuah masalah di sini. Gitu. Yang harus kalian cari di mana letak kesalahan dan segera perbaiki ataupun segera perbarui. Makanya saya tadi mengatakan ini yang 50% satunya Gemini banyak yang sudah kena teguran ini dari semesta gitu. Ada kejutan tapi itu sifatnya teguran. Ya, gitu. Nah, seperti apa cara menyikapi? Ya kalian sendiri. Mungkin kalian merasakan, oh ini apakah masalah ini masih tahap logika ataukah sudah di luar logika. Sering saya mengatakan ketika kalian dihantam sebuah masalah di luar logika, ya berarti aman. Selesaikan secara logika. Tapi ketika kalian dihantam suatu masalah itu sudah jauh di logika kan, ya berarti tidak aman. Karena apa? Adanya unsur black magic, adanya unsur tembakan aura yang membuat aura kalian tertutup sehingga ya banyak hambatan. Kira-kira di situ kuncinya, Pak. Ya. Nah, sekarang lanjut di faktor keuangan ataupun kerezekian. Di sini saya barusan menangkap ya. Di sini bisa dikatakan saya mendapatkan petunjuk ya. Ini Gemini ini apa ya? Sebagian besar 50-50 juga di sini gitu. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak di sini. Cuman di sini apa ya? Lebih besar minusnya gitu loh ya. Saya juga heran di sini ya. Apa ya? Bisa dikatakan selisihnya itu sedikit sobat. Kalau saya mengatakan 50% ya tidak juga, cuma selisihnya sedikit lah. Contoh ya mungkin 50% ya banding 49,5%. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman ya apa ya? Ya saya masukkan kategori apa? 50-50. Bisa saja kalian diuntungkan,
bisa saja kalian tidak diuntungkan, bahkan adanya suatu kerugian, adanya suatu minus, adanya suatu penurunan karena banyaknya godaan seperti yang sudah saya sampaikan. Seperti itu ya, gitu loh. Cuman ya itu tadi selisihnya sedikit sih. Kalau saya mengatakan murni ya, ataupun pure, sebagian komunitas terbesar Gemini terkena adanya suatu mungkin banyak hambatan, banyak sendatan, ya tidak juga. Makanya saya tadi menangkap ini sedikit loh ya. Cuman sedikit yang diuntungkan, biarpun tidak tadi. Jadi mungkin yang diuntungkan mungkin sekitar 49,5%. Nah, yang tidak diuntungkan ini kan 50%. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi kan selisihnya cuma sedikit gitu loh. Kalau saya mengatakan hanya selisih sedikit terus saya pukul rata dalam arti 100% komunitas Gemini terkena hambatan, ya tidak seperti itu sih gitu loh. Ya. Mungkin masih akan ada suatu apa ya, keberuntungan, cuman ya nipis gitu loh, sangat nipis sekali. Seperti itu ya untuk Gemini ya, karena lebih besar kalian ini mungkin 50,5% yang akan dikecewakan di sini gitu loh ya sobat ya. Kalau menurut hitung-hitungan persentase seperti itu gambarannya gitu. Sangat nipis sekali Gemini daripada yang istilahnya itu sangat nipis sekali daripada yang diuntungkan. Yang diuntungkan ini nipis, tapi yang tidak diuntungkan ini besar Gemini, komunitas terbesar lah kira-kira seperti itu. Cuman saya apakah ya itu tadi, apakah real di sini Gemini semuanya, ya tidak gitu. Kira-kira seperti itu sobat. Karena di sini jelas ya, ada yang suatu tembakan black magic ini Gemini. Ini energi kalian sedang rumit di sini, sedang sangat rumit di sini. Khususnya ada yang tertembak di faktor keuangan, ada yang tertembak di faktor asmara kalian. Segera di netral ya untuk Gemini. Ya. Mungkin kalian tahu doanya, tata caranya. Ya monggo dinetralkan sendiri, sahabat Gemini ya. Agar tidak semakin terpuruk gitu loh. Kalau kemarin ya, mungkin 2 minggu yang lalu ya. Ini kelihatannya kalian masih bagus sih. Cuman ya itu tadilah namanya pergantian apa ya, namanya pergantian hari, pergantian waktu, ya ada saja, bisa saja suatu saat ya ada orang-orang toksik yang itu menembak kalian gitu. Makanya saya barusan mengatakan setiap hari itu mesti ada suatu perubahan-perubahan di sini, karena kita tidak tahu bahwa di sekitar kita ya juga banyak orang yang toksik ya, kita sendiri yang harus mampu waspada, kira-kira di situ. Oke ya, berhati-hati untuk keuangan ya Gemini. Sekali lagi ini mungkin akan lebih besar, cenderung kalian ada yang suatu kemelorotan, ada yang suatu keminusan di sini. Kira-kira di situ. Oke ya, untuk sahabat Gemini sudah saya sampaikan ya kejutan dari semesta. Apakah itu kejutan nasib baik, apakah itu kejutan buruk, artinya teguran, kan sudah saya sampaikan semua, baik di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapannya adalah doa. Yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut ya pembacaannya, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita harus berani menyelesaikan apapun itu sobat ya. Karena jelas ya, dengan demikian ya kita akan bisa selalu waspada gitu loh ya. Jadi kita tidak akan mau terburu-buru. Kan sering saya mengatakan ya, sikapi pembacaan yang buruk itu jangan dijadikan sebagai rasa takut ya. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah ya, agar ya itu tadi, agar kita lebih selamat, lebih waspada ya, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya, kan seperti itu. Dan apapun informasi ataupun berita dari saya, intinya itu percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat, karena pada dasarnya kalian sendiri yang akan menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Sikapi ini dengan bijak sobat. Karena apa? Karena ini kan bersifat general reading, bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu ya. Terus di poin terakhir sering saya mengatakan, ketika kalian dihantam masalah dan itu jauh dinalar logikakan, bahkan adanya suatu keganjilan, jangan dibiarkan sobat, jangan ditunda-tunda, jangan menunggu sampai habis-habisan, jangan menunggu sampai hancur-hancuran. Bagaimana agar kita terselamatkan itu dari itu semua? Satu, kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya sobat, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kira-kira di situ ya.
Karena jelas ya sobat ya, nasib seseorang tidak akan mau bisa berubah baik ataupun tidak akan bisa otomatis berubah baik ketika kita sendiri tidak mau mengubah nasib itu sendiri. Jadi ketika kita ingin bernasib baik, ya harus kita ya sendiri yang rubah sobat. Dengan apa ya itu tadi, minimal adanya suatu ikhtiar gitu loh, adanya suatu usaha-usaha untuk merubah nasib itu. Karena nasib nggak akan bisa otomatis berubah, karena nasib itu menunggu kita sobat. Intinya kan di situ ya. Semoga bisa dipahami sobatnya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu untuk yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini, tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.